Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Senang sekali saya bisa menyampaikan sesuatu kembali kepada saudara-saudara pada pagi hari ini. Sekalipun kita tidak bertatapan muka, tapi saya percaya saat ini saudara-saudara sedang mendengar suara saya. Saudara-saudara, di tengah situasi seperti ini, hal yang tidak biasa kita sedang alami di hari-hari ini. Muncul pertanyaan bagi kita, sampai kapan akan begini terus? Bahkan hari ini yang kita alami adalah ibadah kita sampai dirumahkan. Secara manusiawi, saya pribadi dan kita mungkin juga merasa gak rela dong. Kata beberapa orang alim, mereka mempertanyakan, masa Tuhan kalah sama virus? Bahkan beberapa penafsir pun berpendapat ini adalah pekerjaan iblis untuk menjauhkan kita dari ibadah, dari hari Sabat, dari gereja, dan dari persekutuan orang-orang percaya. Pertanyaannya begini saudara-saudara sekalian, apakah ini hukuman Tuhan bagi umat manusia? Ini yang perlu kita tahu, bahwa kita sebenarnya nggak tahu dan kita nggak perlu sok tahu ini hukuman atau kemarahan Tuhan. Sebab penghakiman itu hak Tuhan. Ada beberapa bagian juga dalam Alkitab yang menyatakan bahwa alangkah dalamnya pikiran Tuhan, siapakah yang dapat mengukurnya? Tapi dalam situasi seperti ini, nggak ke gereja, ibadah, doa di rumah masing-masing, itu bukanlah sebuah petaka. Dalam Yohanes 4 ayat 20-21 dan kemudian disambung di ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sebuah pernyataan yang jelas dari Tuhan Yesus, bahwa di hari-hari ini saudara-saudara sekalian, pengagungan kita terhadap gedung, terhadap alat, terhadap liturgi sedang dibongkar. Dan dalam situasi seperti ini, kita sebenarnya sedang dibawa kepada sebuah pengalaman rohani yang lebih dalam, kepada esensi dari ritual agamawi, menembus batas tembok gedung tempat ibadah, pakaian mewah yang biasa kita pakai untuk bergereja, parfum yang wangi untuk kita biasa pakai ke gereja, make up, suara yang melengking yang biasa kita pakai buat pelayanan di gereja, permainan musik yang profesional yang biasa kita pakai di gereja, yang biasa kita tonjolkan dalam ibadah kita, semuanya itu ditembus, dan kita sedang dibawa untuk terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan berkata, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi saudara-saudara sekalian, ini sebenarnya yang Tuhan rindukan dari anak-anaknya. Bukan hanya sekedar memanggil-manggil nama Tuhan seperti kita biasa lakukan di hari Minggu di gereja, tapi sebenarnya mungkin hatinya jauh dari Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang Tuhan rindukan dari kita anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini saatnya para kepala keluarga melakukan tugas dan fungsinya sebagai imam dalam keluarga, yaitu menuntun, membimbing keluarganya untuk menyembah Tuhan. Bayangkan saudara-saudara sekalian, biasanya saudara-saudara datang ibadah di gereja, hanya beberapa orang yang melayani, dan sebagian besar orang hanya duduk dan menerima makanan yang sudah siap dan matang. Tapi hari ini ada lebih banyak orang yang melayani. Ada lebih banyak orang yang bersatu hati dalam sebuah persekutuan yang intim dengan Bapa. Luar biasa. Hari ini menjadi hari yang luar biasa. Hari bersejarah, dan saya percaya ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah gereja sepanjang kita hidup saudara-saudara sekalian, bahwa kejadian seperti ini baru pertama kali. Dan ini kejadian yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, keadaan seperti ini tidak sama sekali akan menjatuhkan atau meruntuhkan iman anak-anak Tuhan. Wabah virus yang menyebar,
kemudian diikuti dengan krisis hampir di semua bidang. Bahkan Bank Dunia menyatakan kita mendekati era krisis global, tapi tidak sama sekali akan menjauhkan kita dari Tuhan. Saya percaya ini adalah sebuah momentum yang dahsyat untuk kita bisa lewati bersama-sama. Justru dalam situasi seperti ini kita akan makin bertumbuh, kita akan makin sadar bahwa kita dicintai Tuhan, dan kita akan makin cinta kepada Tuhan. Hal yang perlu saudara-saudara ingat dan saudara-saudara tanamkan dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah, saya nggak tahu ini hukuman atau kemarahan Tuhan. Yang saya tahu, sampai hari ini Tuhan sangat mengasihi saya. Dan kasih-Nya akan tetap sama hari ini, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Bahkan sampai kita kembali kepada Tuhan, kasih-Nya akan tetap sama. Sebagai ayat penutup, saya mengajak saudara-saudara untuk kita membuka sebuah ayat dalam Roma 8 ayat 35 dan ayat 38 dan 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya berdoa saudara-saudara sekalian, kita semua akan mengalami sebuah pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Mari nikmati, enjoy pengalaman baru dalam beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya kasih Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati.